Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, satu-satunya yang kami bergantung dan yang kami andalkan hanyalah Engkau. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada. Segala sesuatu bisa berlalu tetapi Engkau tidak ada. Engkau adalah satu-satunya yang tidak bisa diambil dari kami. Oleh karena itu, biarlah kami bergantung hanya kepadamu dan kami puas denganmu karena Engkau adalah sumber mata air yang hidup. Tuhan Yesus, untuk itu biarlah kami lebih dekat mengenalmu, intim kepadamu, agar kami mengalami suatu hubungan yang menggairahkan, yang memuaskan dan yang menyenangkan. Ajari kami ini, Tuhan Yesus, dan janganlah biarkan pikiran kami lepas daripadamu. Tuhan Yesus juga pimpin mulut hati hamba agar hamba dapat menyampaikan sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu dan juga bukalah hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Oke, kita masuk ke sesi pertama dari kitab Lukas yang terakhir, yaitu Lukas 13, pertanyaan dan jawaban, ya. Bagian terakhir, habis itu kita akan masuk 3 apologetik tentang iman, ya. Knowing by faith, Q&A about faith, and truth and tolerance. Habis itu barusan kita masuk ke bagian kedua dari Injil Lukas. Kita langsung aja. Pendahuluan. Seorang murid Yahudi bertanya kepada gurunya, "Rabi, mengapa ketika saya bertanya kepadamu, engkau selalu menjawab dengan pertanyaan lain?" Rabi itu menjawab, "Jadi mengapa saya tidak boleh?" Ketika Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, ia menghadapi 4 situasi yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Bertanya kepada orang bijak adalah awal dari kebijaksanaan. Tetapi tidak semua orang yang bertanya kepada Tuhan melakukannya dengan motivasi yang benar. Pengen ngetes doang. Tetapi itu tidak menghentikan Yesus untuk mengajarkan mereka apa yang perlu mereka ketahui. Saat Anda mempelajari jawaban-jawabannya dalam Lukas 13 ini, Anda dapat belajar lebih banyak tentang dia. Sifat dia seperti apa? Tuhan kita seperti apa sih? Saya pengen mengenal dia. Oh, kalau dia ditanya itu, dia jawabnya ini. Motivasi dia jawabnya ini apa sih? Kenapa dia menjawab itu? Nah, itulah salah satu cara kita untuk mengenal dia. Ya, Anda dapat belajar lebih banyak tentang dia dan pelayanannya. Juga lebih banyak tentang menjalani kehidupan untuk menyenangkannya. Kenapa, saudara? Kalau kita tergantung sama Tuhan, kalau misalnya Tuhan satu-satunya, kalau sampai 1 hari pun gak ada dia, itu kita nggak bisa, kita nggak usah takut karena dia selalu ada. Nah, kalau kita tergantung pada uang, tergantung pada misalnya kamera atau laptop atau handphone, ya, handphone bisa hilang dari kita. Kamera mungkin suatu hari kita bisa dicuri atau bagaimana. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa dicuri dari kita. Dia selamanya ada dan tetap ada. Dan selamanya dia mau dekat sama kita. Jadi paling bijaksana dalam hidup ini adalah kita bergantung pada sesuatu yang kekal. Sesuatu yang mendatangkan sukacita. Dia adalah Yesus Kristus. Oke? Dan untuk kita lebih bisa dekat sama dia, kita perlu mengenal dia. Nah, cara mengenal dia adalah bagaimana kita pelajari Alkitab ini. Kalau misalnya ditanya ini, dia akan jawabnya seperti ini. Nah, disinilah di dalam Lukas 13 ini lebih ke filosofi, ya saudara. Kita akan banyak mengenal tentang Tuhan Yesus dari apa yang dia tanyakan dan apa yang dia jawab. Pertanyaan adalah pertanyaan politik tentang keadilan. Kedua adalah pertanyaan hukum tentang hari Sabat. Yang ketiga adalah pertanyaan teologis tentang keselamatan. Dan yang keempat adalah pertanyaan pribadi tentang bahaya. Ini cuma ada 35 ayat. Ya. Yang pertama adalah pertanyaan
politik tentang keadilan. Apa sih itu keadilan ya? Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, Pontius Pilatus, gubernur Romawi, tidak akur dengan orang Yahudi karena ia tidak peka terhadap keyakinan agama mereka. Misalnya, ia membawa panji-panji resmi Romawi ke Yerusalem dan membuat marah orang Yahudi yang tidak suka patung kaisar berada di kota suci. Pilatus mengancam akan membunuh para pengunjuk rasa dan mereka rela mati. Melihat tekad mereka, gubernur mengalah dan memindahkan panji-panji tersebut ke Kaisarea, tetapi itu tidak menghentikan permusuhan. Kekejaman yang disebutkan dalam Lukas 13 ayat 1 mungkin terjadi ketika Pilatus mengambil uang dari pembendaharaan bait suci untuk membantu membiayai pembangunan saluran air. Kerumunan besar orang Yahudi yang marah berkumpul untuk memprotes sehingga Pilatus memerintahkan tentara berpakaian sipil untuk berbaur dengan massa. Dengan menggunakan senjata tersembunyi, para tentara membunuh sejumlah orang Yahudi yang tidak bersalah dan tidak bersenjata, dan ini menambah kebencian orang Yahudi terhadap gubernur mereka. Karena Yesus sedang mau pergi ke Yerusalem, apapun yang ia katakan tentang Pilatus pasti akan sampai di hadapannya. Jika ia mengabaikan masalah ini, orang banyak akan menuduhnya pro-Romawi dan tidak setia pada umatnya. Tetapi jika ia membela orang Yahudi dan menuju Pilatus, dia akan bermasalah dengan orang Romawi. Dan para pemimpin Yahudi akan memiliki alasan yang kuat untuk menangkapnya. Tuhan Yesus mengangkat seluruh masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi dan sepenuhnya menghindari omongan politik. Bukannya membahas dosa-dosa Pilatus, dia menangani dosa-dosa orang yang mempertanyakannya. Dia menjawab pertanyaan mereka dengan mengajukan pertanyaan. Pertama, saudara, dia menjelaskan bahwa tragedi manusia, orang itu kok bisa sampai jadi kayak begitu ya, orang itu kok sial banget begini, mungkin karena dosa-dosa mereka. Dia menjelaskan bahwa tragedi manusia tidak selalu merupakan hukuman ilahi, dan bahwa salah bagi kita untuk bermain Tuhan dan menghakimi. Teman-teman Ayub melakukan kesalahan ini ketika dia mengatakan bahwa penderitaan Ayub itu bukti bahwa Ayub itu berdosa. Jika kita mengambil pendekatan seperti itu terhadap tragedi, maka kita akan kesulitan menjelaskan penderitaan para nabi dan rasul dan bahkan penderitaan Tuhan kita sendiri. Bagaimana kamu akan menjelaskan kematian orang-orang tertimpa menara di Siloam? Tanyanya. Itu bukan salah Pilatus. Apakah itu salah Tuhan? Haruskah kita menyalahkannya? 18 orang terbunuh itu hanya melakukan tugas mereka, tetapi mereka mati. Mereka tidak memprotes atau membuat masalah. Ketika penyair buta Inggris John Milton sudah tua dan tidak dikenal, suatu hari dia dikunjungi oleh Charles II, putra raja yang dipenggal kepalanya oleh kaum Puritan.
Kebutaanmu adalah hukuman dari Tuhan atas peran yang kau ambil terhadap ayahku, kata raja. Milton menjawab, jika aku kehilangan penglihatanku karena penghakiman Tuhan, apa yang dapat kau katakan tentang ayahmu yang kehilangan kepalanya? Yesus melanjutkan dengan menunjukkan kesimpulan logis dari argumen mereka. Jika Tuhan menghukum orang berdosa dengan cara ini, maka mereka sendiri sebaiknya bertobat, karena semua orang adalah orang berdosa. Pertanyaan bukanlah mengapa orang-orang itu mati, pasti orang itu berdosa, pasti orang itu jahat. Tetapi, pikirkanlah baik-baik, apa hakmu untuk hidup? Jika kamu merasa kalau orang itu berdosa ditimpa oleh tragedi, maka sebaiknya kamu bertobat. Apa hakmu untuk hidup? Tidak ada seorang pun dari kita yang tanpa dosa. Oleh sebab itu, sebaiknya kita bersiap. Sebaiknya kita bertobat. Jadi kadang-kadang kita lebih mudah membicarakan kematian orang lain atau tragedi orang lain daripada menghadapi dosa kita sendiri dan kemungkinan kematian. Taipan penerbitan Amerika William Randolph Hearst tidak mengizinkan siapapun menyebutkan kematian di hadapannya. Pantang dia kalau ada orang ngomong kematian, tetapi ia tetap meninggal. Saya bertanya kepada seorang teman saya berapa tingkat kematian di kotanya, dan ia menjawab 1 orang. Kemudian menambahkan orang-orang belum pernah mati sebelumnya sedang sekarat. Menurut Imamat 19 ayat 23-25, buah dari pohon yang baru ditanam tidak dimakan selama 3 tahun pertama, dan pada tahun keempat hasil panen menjadi milik Tuhan. Seorang penari tidak akan mendapatkan buah ara untuk dirinya sendiri sampai tahun ke-5. Tetapi orang ini telah menunggu selama 7 tahun. Tidak heran ia ingin menebang pohon yang tidak berbuah itu. Perumpamaan ini berlaku bagi individu kita dan bangsa Israel. Allah itu murah hati dan panjang sabar terhadap manusia, dan melakukan lebih dari cukup untuk mendorong kita bertobat dan berbuah. Dia memiliki hak penuh untuk menebang kita, tetapi dalam belas kasihannya, dia telah menyelamatkan kita. Namun kita tidak boleh menganggap remeh kebaikan dan panjang sabar Tuhan, karena hari penghakiman pada akhirnya pasti akan datang. Jadi lebih baik apa? Bertobat sekarang. Namun pohon itu juga mengingatkan kita akan kebaikan khusus Allah kepada Israel, terhadap kesabarannya terhadap mereka. Allah menunggu selama 3 tahun selama pelayanan Tuhan kita di bumi, tetapi bangsa itu tidak menghasilkan buah. Kemudian ia menunggu sekitar 40 tahun lagi sebelum ia mengizinkan tentara Romawi menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci. Selama tahun-tahun itu, gereja memberikan kesaksian yang kuat terhadap bangsa tentang pesan Injil. Tapi akhirnya pada tahun 70 pohon itu ditebang. Tetapi dicangkokkan di sampingnya adalah tunas, yaitu bangsa yang non-Yahudi. Penting bahwa perumpamaan itu terbuka. Maksudnya semua orang itu perlu mendengar, sehingga pendengar harus menyimpulkannya. Kitab Yunus adalah contoh lain dari pendekatan ini. Apakah pohon itu berbuah? Apakah perawatan khusus itu menghasilkan sesuatu? Apakah pohon itu dibiarkan hidup atau ditebang? Kita tidak memiliki cara untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi kita dapat menjawabnya sejauh itu menyangkut kita sendiri. Sekali lagi pertanyaannya bukan apa yang terjadi pada pohon itu, tetapi apakah yang akan terjadi padaku. Tuhan sedang mencari buah pertobatan, buah karakter, buah pelayanan, buah pujian, buah kelahiran baru. Dia tidak menerima yang lain, tidak menerima, oh saya sangat rajin untuk melayani Tuhan, tetapi saya masih belum berbuah. Itu bukan kompensasi, saudara. Ya, alasan Tuhan itu tidak boleh kompensasi. Dia tidak menerima pengganti, dan sekaranglah saatnya untuk kita bertobat. Lain kali Anda mendengar tentang tragedi yang merenggut banyak nyawa, ada gempa di manalah, ada tsunami di mana, wah orang itu terjangkit COVID dan mati semua. Kita harus tanya kepada diri sendiri. Sekarang ini, apakah saya sudah berbuah? Apakah saya hanya mengisi waktu luang? Apakah saya menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan? Itu saudara, yang pertama tentang keadilan. Ya, kalau adil semua orang masuk neraka. Kalau misalnya Tuhan mau menyelamatkan kita,
Itu namanya belas kasihan. Bagian kedua, saudara. Pertanyaan hukum tentang hari Sabat. Lukas 13 ayat 10-21. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun telah dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak lagi dapat berdiri tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu dan ketika itu berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada banyak orang, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamanya? Ya seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ya seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Jadi sesuatu yang tidak baik ini ada di dalam 2 perumpamaan terakhir ini. Nanti saya akan jelaskan. Pembebasan. Seandainya saya lumpuh selama 18 tahun, saya bertanya-tanya apakah saya akan setia beribadah dengan Tuhan minggu demi minggu di sinagoga. Tentu saja perempuan ini telah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, namun ia tidak dibebaskan. Namun ketidakpedulian Tuhan yang tampak tidak membuatnya getir atau kesal, di sanalah sekarang ia berada di sinagoga. Selalu peka terhadap kebutuhan orang lain, Yesus melihat perempuan itu dan memanggilnya untuk maju. Mungkin tampak tidak berperasaan bagi jemaat baginya untuk melakukan hal ini dan menyingkapkan cacatnya di depan umum. Tetapi dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Salah satu alasannya adalah setan ada di sinagoga dan dia ingin menyingkapkannya dan mengalahkannya. Tetapi dia juga ingin perempuan itu membantunya mengajarkan orang-orang pelajaran penting tentang pembebasan. Setan bukan hanya untuk menundukkan manusia, tetapi dosa juga, kesedihan dan penderitaan. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat membebaskan tawanan. Dia mengucapkan firman, menumpangkan tangannya atas perempuan itu, dan perempuan itu disembuhkan serta memuliakan Allah. Itu adalah ibadah di sinagoga yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang. Tetapi kepala gerejanya, kepala sinagoganya marah. Ada orang disembuhkan, dia marah. Munafik itu, saudara. Jadi bukannya bersuka cita dan memuliakan Allah, kepala rumah ibadat menjadi sangat marah. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kemarahannya kepada Yesus, jadi ia memarahi jemaat. Namun semakin Anda merenungkan omelannya, semakin geli, saudara. Bayangkan mereka membawa orang sakit mereka untuk disembuhkan. Siapa yang akan menyembuhkan mereka? Apakah dia memiliki kuasa seperti itu? Dan jika memang demikian, mengapa dia tidak menggunakannya untuk menolong orang sebelumnya? Sungguh seorang munafik yang pengecut. Saudara, perempuan itu ada di dalam perbudakan roh jahat. Tetapi perbudakan kepala rumah sinagoga itu lebih parah dari perbudakan perempuan itu. Perbudakan perempuan itu hanya mempengaruhi tubuhnya, tetapi perbudakan pemimpin rumah ibadat membelenggu pikiran dan hatinya. Ia begitu terikat, dibutakan oleh tradisi orang-orang Farisi, tradisi kaumnya, sehingga ia menentang anak Allah. Albert Hubbard menyebut tradisi sebagai jam yang memberitahu kita pukul berapa saat itu.
Kepala rumah ibadat tidak dapat mengerti waktu ini, dan ia pun dihukum. Pembenaran. Yesus bisa saja menyembuhkan perempuan itu pada hari lain dalam seminggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lagi pula dia udah dibelenggu oleh 18 tahun yang menyakitkan. Cuman 1 hari aja kalau Tuhan Yesus mau juga tidak akan berpengaruh. Namun Tuhan Yesus sengaja memilih hari Sabat karena ia ingin mengajarkan tentang pelajaran tentang pembebasan. Perhatikan pengulangan kata lepaskan. Pertama, Tuhan membela perempuan itu dan menegur kepala rumah ibadat. Yesus memperingatkan bahwa ia telah memperlakukan ternaknya, lembunya, keledainya lebih baik dalam memperlakukan jemaatnya, memperlakukan perempuan malang ini. Dakwaan ini juga mencakup jemaat. Tuhan kita berargumen dari yang kecil ke yang besar. Jika Allah mengizinkan orang menolong hewan mereka yang haus pada hari Sabat, bukankah ia ingin memperhatikan orang-orang yang membutuhkan yang diciptakan menurut gambar Allah? Tradisi apapun yang menghalangi kita untuk menolong orang lain bukan berasal dari Allah. Jangan berdasarkan hukum. Bahkan mudah untuk menggunakan tradisi sebagai alasan untuk tidak memperhatikan orang lain. Yesus berkata bahwa perempuan ini adalah anak perempuan Abraham, merujuk pada kondisi rohaninya, bukan kelahiran fisiknya. Semua perempuan Yahudi pastilah anak-anak perempuan Abraham. Apakah ini berarti ia telah bertobat sebelum Tuhan menyembuhkannya? Jika demikian, maka ia adalah satu-satunya orang percaya dalam perjanjian baru yang menderita secara fisik karena serangan iblis. Kita tidak yakin apakah duri dalam daging Paulus, ya, atau bagaimana tepatnya setan menggunakannya untuk melakukan penderitaan Paulus. Ya, tapi kalau misalnya duri dalam daging itu ada serangan iblis, maka Paulus dan wanita ini, ya, yang menjadi percaya dalam perjanjian baru. Mungkin ini masalah semantik, tetapi saya lebih suka menyebut pekerjaan setan dalam diri orang percaya sebagai penindasan setan daripada kerasukan setan. Sebenarnya kata Yunaninya adalah dirasuki setan. Jadi kita tidak perlu membayangkan kerasukan dalam konteks spasial. Tentu saja setan dapat dan memang menyerangkan tubuh dan pikiran umat Allah. Beberapa penindasan setan dapat berlangsung selama bertahun-tahun sampai seorang menyadari bahwa setan sedang bekerja. Saudara, tidak semua penyakit disebabkan oleh setan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan segala sesuatu kepada setan. Ada orang-orang di jemaat yang berharap menggunakan pelanggaran Sabat itu untuk menuduh Yesus. Ya, tetapi Yesus malah membuat mereka begitu malu sehingga mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Pelajaran yang Yesus ajarkan jelas. Setan itu pasti memperbudak orang. Tetapi kebebasan sejati datang dari percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Sabat yang Allah ingin berikan kepada kita adalah ketenangan hati yang datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Itu Sabat. Bukan menaati tradisi, bukan pakai SOP, bukan hukum. Perumpamaan dalam Lukas 13 ayat 18 sampai 21 kemungkinan besar disampaikan kepada jemaat tepat sebelum Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan sinagoga. Ya. Ia telah menggunakan perumpamaan ini sebelumnya dan para murid memahaminya. Beberapa orang melihat di dalamnya gambaran pertumbuhan kerajaan Allah dari tampak luar biji sesawi dan pengaruh kerajaan Allah yang tak terlihat dari dalam, yaitu ragi. Dengan menggunakan perumpamaan ini, Yesus berkata, "Kalian para pemimpin Yahudi mungkin berpegang teguh pada tradisi-tradisi kalian yang mati dan menentang kebenaran. Tetapi kerajaan Allah yang hidup akan tetap tumbuh, iblis akan dikalahkan." Namun kita harus melihat dua pertimbangan lain. Pertama, Yesus menggunakan ragi sebagai gambaran kejahatan, dan ia tidak mungkin menentang dirinya sendiri. Kedua, konteks Matius 13 menunjukkan pertentangan dan kekalahan bagi kerajaan Allah, bukan penaklukan dunia. Ya, saudara, ada kemenangan akhir. Namun sementara itu akan banyak benih yang ditabur yang tidak akan menghasilkan buah. Kelihatannya yang besar, saudara, tapi tidak menghasilkan buah. Setan akan menaburkan kepalsuan, dan jala juga akan menangkap jenis ikan baik dan buruk. Saya tidak dapat menemukan baik dalam sejarah gereja maupun dalam laporan-laporan kontemporer bukti
apapun bahwa kerajaan Allah telah merasuki seluruh dunia. Mengingat pertambahan populasi, kita semakin kehilangan pijakan. Orang Yahudi mengenal kitab suci mereka dan mengenali gambaran-gambaran Yesus gunakan. Ragi melambangkan kejahatan, dan pohon yang besar, ya, yang dari sesawi itu jadi pohon yang besar, itu bukan jadi pertumbuhan jemaat, tapi menggambarkan kerajaan dunia yang besar. Biji sesawi menghasilkan semak, bukan pohon yang besar. Kerajaan besar itu adalah kerajaan yang telah terinfeksi oleh ajaran sesat. Dan benih yang kecil, kawanan kecil, akan bertumbuh menjadi sebuah organisasi yang menjadi rumah bagi setan. Kenapa? Burung itu melambangkan si jahat, ya. Gereja yang mengaku dewasa ini, yang jemaatnya itu tiba-tiba membludak, saudara, 10.000 jemaat. Saudara, ini adalah contoh organisasi yang menjadi rumah bagi setan. Ya, saudara, gereja yang mengaku dewasa ini cocok dengan kedua gambaran tersebut. Bagian ketiga. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan?" Ya, ini adalah pertanyaan teologis tentang keselamatan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang membuat kejahatan.' Di sanalah akan terdapat retak ratap dan kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang yang datang dari timur dan barat dan dari utara dan dari selatan, mereka akan duduk makan minum dari dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir." Yang ketiga, pertanyaan teologis tentang keselamatan. Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 9 dan 10 berada di antara Lukas 13 ayat 21 sampai 22. Perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 40 sampai 42 bahwa ketika Yesus meninggalkan Yudea dan pergi ke seberang sungai Yordan menuju Perea, peristiwa Lukas ini, saudara, terjadi di Perea ketika Tuhan secara bertahap bergerak menuju ke Yerusalem untuk disalib. Para ahli Taurat sering membahas pertanyaan tentang berapa banyak orang yang akan diselamatkan, dan seseorang meminta Yesus untuk memberikan pemikirannya tentang hal itu. Seperti halnya pertanyaan tentang Pilatus, Yesus langsung membahasnya secara pribadi. Pertanyaannya bukanlah berapa banyak yang akan diselamatkan, tetapi apakah kamu akan diselamatkan atau tidak. Selesaikan itulah terlebih dahulu, barusan kita bisa membahas apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu orang lain diselamatkan. Saudara, kadang-kadang saya menerima surat teologis. Bro Eko tahu dari medsos, ya, ingin berdebat atau ingin kenalan, ingin bertanya kepada saya tentang doktrin, ya, keselamatan, pemilihan, dan doktrin-doktrin sulit lainnya. Biasanya saya tidak mau berdebat, saudara. Saya nggak mau tahu, ada orang yang itu biasanya saya nggak. Tetapi ketika saya ada suatu kali menjawab, itu udah berapa tahun yang lalu, saya biasanya bertanya tentang Anda berdoa nggak? Ya, Anda sekarang itu pekerjaan Anda di gereja lokal apa? Kesaksian hidup mereka bagaimana? Ya, biasanya kalau saya udah tanya ini, udah putus kontak, saudara. Hal itu seringkali mengakhiri korespondensi. Terlalu banyak orang Kristen pengen tahu berapa banyak diselamatkan, bahas-bahas kayak gini. Terlalu banyak orang Kristen mengaku ingin membahas doktrin-doktrin yang mendalam ini, tetapi mereka tidak mau memprakteknya dan berusaha memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. D.L. Moody berdoa,
Tuhan, selamatkanlah orang-orang pilihan, lalu pilihlah beberapa orang lagi. Banyak orang yang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Mengapa? Perumpamaan itu memberitahu kita alasannya, terutama berfokus pada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Namun perumpamaan ini juga memiliki penerapan pribadi bagi kita semua saat ini. Yesus menggambarkan kerajaan itu sebagai suatu pesta besar, dengan bapa leluhur dan para nabi sebagai tamu kehormatan. Namun banyak orang yang diundang menunggu terlalu lama untuk menanggapi. Dan ketika mereka berada di ruang perjamuan sudah terlambat dan pintu sudah ditutup. Tetapi mengapa mereka menunggu begitu lama? Perumpamaan ini mengumumkan beberapa alasan. Pertama, keselamatan itu tidak mudah. Orang berdosa harus masuk ke pintu yang sempit dan berjalan di jalan yang sempit. Saudara, tiap hari Anda harus connect sama Tuhan, saudara. Connect, jangan tidak bersiap, jangan tidak berjaga-jaga. Dan salah satu program kita seperti pendalaman Alkitab ini bagus. Membuat Anda ada di tracknya Tuhan. Paling nggak Anda baca Alkitab dalam seminggu ada satu kali yang proper gitu loh, saudara. Dan jangan seperti kerumunan orang di dunia itu berjalan-jalan yang mudah, saudara. Makan, party, makan enak gitu, ya itu boleh, saudara. Tetapi tetap harus berikan satu waktu kita, biar kita tetap pada tracknya Tuhan. Kerumunan orang di dunia berada di jalan yang mudah, jalan yang menuju kebinasaan. Dan jauh lebih mudah untuk berjalan bersama mereka. Ya, tiap hari maciong, tap gitu ya. Nah, alasan lain orang menunda, ya, nanti ajalah urusan gereja, nanti ajalah urusan Alkitab, nanti ajalah urusan doa. Karena mereka memiliki rasa aman yang palsu. Yesus telah berada di antara mereka, bahkan telah makan bersamanya dan menikmati persekutuan dengan Yesus, tetapi mereka tidak pernah percaya kepadanya. Allah memberi bangsa itu banyak hak istimewa, kesempatan, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Allah itu panjang sabar. Sabar, hari ini masih bisa nggak datangi? Masih bisa. Allah masih sabar. Namun, saudara, hati-hati, ada saatnya Allah menutup pintu. Nah, di sini kesombongan juga memainkan peran besar. Mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Di mata mereka sendiri, mereka yang nomor satu, tetapi di mata Allah mereka adalah yang terakhir. Bangsa-bangsa lain nanti, saudara, nanti ada bangsa-bangsa lain, agama-agama lain yang datang menggantikan mereka. Bayangkan, nanti anjing-anjing najis bangsa lain duduk pesta bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara orang-orang Yahudi tidak percaya ada di luar. Orang-orang ini terhilang karena mereka bergantung pada agama kuno mereka untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus melihat mereka sebagai pelaku kejahatan, bukan pelaku kebenaran. Dibutuhkan lebih sekedar penghormatan terhadap tradisi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi alasan utama diberikan kepada Yesus sendiri. Kamu tidak mau. Masalah hati, saudara. Kalau misalnya Tuhan Yesus sudah menawarkan air hidup, barang siapa mau, datanglah kepadaku dan minum. Pikiran mereka telah diajar oleh firman. Hati mereka telah digerakkan oleh perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tetapi keinginan mereka keras kepala dan tidak mau tunduk kepadanya. Saudara, inilah konsekuensi mematikan dari nanti ajalah penundaan. Semakin lama orang berdosa menunggu, semakin keras hati mereka. Jadi saudara, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskanlah hatimu. Saudara, bergantung kepada Yesus itu nggak ada ruginya. Kenapa? Dia itu selalu ada dari kekekalan sampai kekekalan. Komposer Spanyol Manuela de Falla yang terkenal karena tidak pernah menjawab surat-suratnya, ketika mendengar seorang teman meninggal, sang komposer berkata, kasihan sekali dia meninggal sebelum saya menjawab suratnya yang dikirimkannya 5 tahun yang lalu. Ketika orang berdosa gagal menjawab undangan Allah ke pestanya, merekalah yang mati. Mereka akan diusir dari sukacita kerajaan dan dihukum dengan ratap dan kertak gigi. Mereka itu seperti mau-mau, enggak gitu loh, ya kan? Yang Tuhan mau dari kita mau banget gitu loh. Inilah nanti gambaran orang-orang yang diliputi penyesalan karena mereka menyadari betapa bodohnya mereka menunda. Tetapi sayangnya sudah terlambat. Salah satu penderitaan neraka adalah
Yang paling serem itu adalah mengingat kita punya kesempatan, tetapi kita membuangnya dengan sia-sia, saudara. Apa jawabannya? Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Kata berjuang berasal dari arena olahraga dan menggambarkan seorang atlet yang berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Kata agonize dalam bahasa Inggris berasal dari kata ini. Jika orang-orang zaman sekarang mau mengerahkan upaya yang sama besarnya dalam hal-hal rohani seperti dalam hal-hal atletik, mereka akan jauh lebih baik, saudara. Bagian yang keempat, gak panjang ini, Lukas 13 ayat 31-35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, dan pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau, saudara. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara, saat itu Yesus ada di Perea, ya, yang tempat ia itu dekat Galilea. Dia lagi jalan menuju Yerusalem. Tempatnya itu diperintah oleh Herodes Antipas, putra Herodes Agung. Orang-orang Farisi ingin membawa Yesus kembali ke Yudea, itu dari Yerusalem di bawah. Jadi tempat para pemimpin agama dapat mengawasinya untuk menjebaknya, sehingga mereka mencoba menakut-nakutin Yesus supaya Yesus ada di bawah. Saudara, sebenarnya Herodes merasa bingung dengan pelayanan Tuhan Yesus dan takut bahwa Yohanes Pembaptis yang dibunuhnya itu telah bangkit dari kematian. Bahkan pada suatu saat Herodes ingin bertemu Yesus agar ia dapat melihatnya melakukan mujizat. Namun tampaknya hati Herodes semakin keras. Karena itu sekarang ia mengancam akan membunuh Yesus. Ya, jadi peringatan yang diberikan orang-orang Farisi kepada Yesus itu benar. Tidak diragukan lagi, itu benar. Jika tidak, Yesus tidak akan menjawab seperti yang ia lakukan. Tetapi saudara, di sini kita harus belajar, Tuhan Yesus tidak takut akan bahaya. Karena saudara, orang yang dipakai Tuhan itu sebenarnya tidak dapat mati kecuali Tuhan menghendaki. Orang yang mengajar, melakukan firman Tuhan itu nggak usah takut mati, karena dia ada di dalam jadwal ilahi. Kalau waktuku belum tiba, ya tidak akan mati. Ya, ia mengikuti jadwal ilahi. Jadi dia tahu Herodes datang pun dia pasti akan terlepas dari situ. Dan tidak ada orang yang dapat menyakitinya. Kenapa? Orang yang ada di dalam kehendak Allah, ia akan melakukan kehendak Allah menurut jadwal Bapa. Telah ditetapkan sejak kekekalan bahwa anak Allah disalibkan itu tepatnya di Yerusalem pada hari Paskah. Jadi waktu dia belum tiba. Dan bahkan Herodes Antipas tidak dapat menghalangi tujuan Allah. Justru sebaliknya, musuh-musuh Tuhan ini hanya membantu memenuhi kehendak Allah. Yesus menggunakan sedikit sarkasme kudus dalam jawabannya. Ia membandingkan Herodes dengan seekor serigala, binatang yang tidak dihormati oleh orang Yahudi. Dikenal karena kelicikannya, serigala adalah ilustrasi yang tepat dari Herodes yang licik. Yesus memiliki pekerjaan yang harus dilakukannya dan dia menyelesaikannya. Lagi pula, Yesus berjalan dalam terang dan serigala berbulu dalam kegelapan. Namun Yesus juga menyampaikan sesuatu tentang bangsanya. Tidak mungkin seorang nabi binasa di luar Yerusalem. Ini sejalan dengan apa yang telah ia katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Lukas 11 ayat 47-51. Bangsa ini tidak hanya menolak undangan kasih Allah untuk pestanya, tetapi mereka bahkan membunuh para hamba Allah yang membawa undangan itu.
Hati Tuhan Yesus berduka ketika ia melihat ketidakpercayaan dan pemberontakan di sekitarnya, dan ia pun meratap atas penderitaan bangsa Yahudi. Itu adalah isak tangis, bukan ungkapan kemarahan. Hatinya yang penuh belas kasihan hancur. Gambaran induk ayam dan anak-anaknya pasti sudah tidak asing lagi bagi bangsa agraris seperti orang Yahudi. Beberapa rujukan perjanjian lama tentang sayap menunjukkan pada sayap kerubim di ruang maha kudus di kemah suci ayat atau bait suci. Ayam betina mengumpulkan anak-anaknya ketika ia melihat bahaya akan datang. Orang-orang Farisi memberitahu Yesus bahwa dia dalam bahaya, padahal sebenarnya merekalah yang berada dalam bahaya. Dalam ratapan ini, Yesus berbicara kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepada orang-orang Farisi yang mencoba memprovokasinya. Orang-orang telah diberikan kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan, tetapi mereka menolak untuk mengindahkan panggilannya. Rumah mengacu pada keluarga Yakub dan bait suci yang keduanya akan ditinggalkan dalam keadaan sunyi. Kota dan bait suci akan dihancurkan pada tahun 70 dan orang-orang tercerai-berai. Namun saudara, betapapun pemberontakan yang dilakukan manusia, betapapun pemberontakan yang dilakukan oleh Israel, ada masa depan bagi Israel. Waktunya akan tiba ketika Mesias mereka kembali dan dikenali serta diterima oleh orang-orang. Mereka akan berbicara, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Penutup saudara, beberapa orang akan menggunakan kata-kata ini saat masuk dengan penuh kemenangan, tetapi mereka baru merasakan penggenapannya saat kedatangannya dalam kemuliaan, yaitu dalam Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya untuk meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, Israel telah ditinggalkan dalam keadaan terlantar. Bangsa itu tidak memiliki raja atau imam, tidak ada bait suci atau korban persembahan. Namun bangsa itu memiliki janji Allah bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Saudara, tidak akan ada kedamaian di bumi sampai Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, duduk di tata Daud. Saudara-saudara, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk ke apologetik, knowing by faith, mengetahui dengan iman.